Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Retnaulan. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Fisika. Saya akan memenuhi tugas 1 pada mata kuliah filsafat. Izin untuk mempresentasikan tugas 1 dengan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Yang pertama adalah peran ontologi dalam filsafat ilmu. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas ilmu dan apa yang menjadi objek kajian ilmu pengetahuan. Ontologi menjawab pertanyaan mendasar seperti apa yang dikaji oleh ilmu. Nah, menurut Jujun S. Suryasumantri, ontologi berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dan menjadi dasar bagi suatu ilmu untuk menentukan objek kajiannya. Nah, artinya sebelum suatu ilmu berkembang, harus jelas terlebih dahulu apa yang menjadi fokus pembahasannya. Adapun peran ontologi dalam filsafat ilmu diantaranya yaitu ada tiga ya, menentukan objek kajian ilmu, yang kedua memahami hakikat realistis, dan yang ketiga adalah landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap disiplin ilmu memiliki objek yang berbeda. Misalnya ilmu pendidikan mengkaji manusia dalam proses belajar. Ya. Terus sedangkan ilmu fisika mengkaji fenomena alam. Dengan adanya ontologi, batasan ini menjadi jelas sehingga tidak menjadi tumpang tindih antara bidang ilmu. Nah, itu adalah menentukan objek kajian ilmunya ya dari peran ontologi. Selanjutnya yang kedua adalah memahami hakikat realitas. Ontologi tidak hanya membahas apa yang tampak secara fisik saja ya, tetapi juga hal-hal yang bersifat abstrak seperti nilai, ide, dan konsep. Hal ini penting agar ilmu tidak hanya memahami permukaan tetapi juga makna yang lebih dalam dari suatu fenomena. Oke, itu tentang memahami hakikat memahami hakikat realitas ya. Selanjutnya adalah landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan memahami objek kajian secara tepat, para ilmuwan dapat mengembangkan teori dan penelitian yang lebih terarah. Tanpa dasar ontologis yang jelas, suatu ilmu akan kehilangan fokus dan arah. Ya, seperti itu. Dapat kita simpulkan bahwa ontologi memiliki peran yang sangat penting dalam filsafat ilmu, yaitu sebagai dasar dalam menentukan apa yang dikaji. Selanjutnya bagaimana memahami realitas dan bagaimana ilmu pengetahuan dikembangkan secara sistematis. Peran epistemologi dalam filsafat ilmu. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan serta bagaimana kebenaran suatu ilmu dapat dibuktikan. Dengan kata lain ya, epistemologi menjawab pertanyaan utama bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar gitu. Adapun peran epistemologi dalam filsafat ilmu diantaranya ada 4 poin ya. Poin yang pertama adalah menentukan cara memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Yang ketiga, menghindari kesalahan berpikir. Dan yang keempat adalah dasar dalam kegiatan penelitian ilmiah. Itu adalah peran epistemologi dalam filsafat ilmu. Nah, itu ada 4 poin. Baik, saya akan coba menjelaskan poin per poinnya ya. Yang pertama adalah menentukan cara memperoleh ilmu pengetahuan. Epistemologi memberikan dasar tentang metode yang digunakan, seperti observasi, eksperimen, terus penalaran logis,
serta pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode yang tepat. Ilmu yang dihasilkan menjadi lebih terarah, ya. Itu adalah menentukan cara memperoleh ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kedua adalah menguji kebenaran suatu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan harus dapat diuji melalui proses verifikasi, validasi, dan pengajuan ulang. Hal ini penting agar ilmu tidak bersifat subjektif, tetapi objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu adalah poin yang kedua. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah menghindari kesalahan berpikir. Baik, dengan memahami cara berpikir yang benar, seseorang dapat membedakan antara fakta, opini, dan asumsi. Ya, ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tentu belum benar. Jadi kita untuk mengkaji ini kita harus mengkaji dulu ini tuh sebuah fakta, opini atau asumsinya agar apa yang kita peroleh itu tidak salah gitu. Jadi kita harus mencari tahu kebenarannya. Nah, yang keempat adalah dasar dalam kegiatan penelitian ilmiah. Setiap penelitian memerlukan metode yang jelas agar hasilnya dapat dipercaya, ya. Untuk meneliti itu kita harus mempunyai metode yang jelas, ya, agar penelitian kita itu tidak sia-sia gitu. Terus oleh karena itu, epistemologi menjadi landasan dalam menyusun langkah-langkah penelitian secara sistematis, ya. Itu adalah peran epistemologi dalam filsafat ilmu. Dapat kita simpulkan bahwa epistemologi memiliki peran penting dalam filsafat ilmu, yaitu sebagai dasar dalam bentuk memperoleh, menguji, dan memastikan kebenaran pengetahuan. Tanpa epistemologi, ilmu pengetahuan akan kehilangan metode yang jelas dan sulit untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu adalah poin kedua, ya. Tadi yang pertama adalah peran ontologi dalam filsafat ilmu. Ini yang kedua adalah peran epistemologi dalam filsafat ilmu. Selanjutnya yang ketiga adalah peran aksiologi dalam filsafat ilmu. Dalam peran aksiologi dalam filsafat ilmu, di sini aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan dari penggunaan ilmu pengetahuan. Aksiologi menjawab pertanyaan penting, untuk apa ilmu digunakan dan bagaimana seharusnya ilmu dimanfaatkan. Adapun peran aksiologi dalam filsafat ilmu itu diantaranya ada tiga poin, ya. Yang pertama adalah menentukan tujuan penggunaan ilmu, yang kedua adalah landasan dalam penggunaan ilmu, yang ketiga adalah mengontrol dampak negatif ilmu pengetahuan. Itu adalah peran aksiologi dalam filsafat ilmu. Karena ada 3 poin, mari kita bahas satu persatu, ya, poinnya. Menentukan tujuan penggunaan ilmu. Ilmu pengetahuan seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, memecahkan masalah, serta mendukung kemajuan peradaban. Dengan adanya aksiologi, ilmu tidak berkembang tanpa arah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah landasan etika dalam penggunaan ilmu. Setiap pemanfaatan ilmu dan harus mempertimbangkan nilai moral dan norma yang berlaku. Misalnya, dalam perkembangan teknologi, penggunaan harus tetap memperhatikan dampak sosial dan kemanusiaannya. Seperti itu, ya. Itu adalah landasan etika dalam penggunaan ilmu. Yang ketiga adalah mengontrol dampak negatif ilmu pengetahuan. Baik, tidak semua hasil ilmu selalu membawa kebaikan, sehingga perlu adanya pertimbangan nilai agar ilmu tidak disalahgunakan. Nah, dengan demikian, aksiologi menjadi pengendali agar ilmu tetap berada pada jalur yang benar. Jadi, peran aksiologi adalah untuk mengontrol dampak negatif, ya, karena mungkin kadang ada juga ilmu yang bukan tidak baik, ya, tapi mungkin karena
mungkin ada yang salah salah penggunaan, atau salah dalam mengelola, atau salah dalam menggunakan ilmu itu, jadi ilmu itu dianggap tidak baik gitu. Makanya di sini peran aksiologi dalam filsafat ibu adalah mengontrol dampak negatif ilmu pengetahuan. Aksiologi memiliki peran penting dalam filsafat ilmu sebagai penentu nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Tanpa aksiologi, ilmu dapat berkembang tanpa kontrol dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Itu adalah peran aksiologi dalam filsafat ilmu. Saya sudah menjelaskan peran dari ontologi, ya, peran dari epistemologi dan dari aksiologi dalam filsafat ilmu, ya. Oke, selanjutnya saya akan merangkum dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, yang saya sudah sampaikan. Ontologi, peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam filsafat ilmu. Ontologi menentukan apa yang dikaji. Nah, epistemologi menentukan bagaimana cara mengetahuinya. Dan aksiologi menentukan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Tuh, ketiganya menjadi fondasi utama agar ilmu pengetahuan tidak hanya benar secara logika saja, tetapi juga bermanfaat secara moral, secara sosial. Artinya, filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga memiliki objek yang jelas, metode yang tepat, dan nilai yang harus dijaga. Baik, kepada tutor itu yang bisa saya presentasikan tentang peran ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya cukupkan untuk tugas presentasinya. Akhirul kalam, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.